وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على منبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم قم الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil ahadulillahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah salat Id umat tauhid yang berbahagia. Tasbih tadzkir kita panjatkan hanya kepada Allah, Zat yang telah memerintah kepada kita semua supaya saldo-saldo hidup kita ini dihabiskan untuk ibadah semata-mata kepadanya. Terus meningkatkan kualitas iman, mempersubur amal saleh, menyebarkan cinta dan kasih sayang, bertolong-tolongan dalam segala kebaikan. Allah perintah itu semua kepada kita, saudara, supaya di dunia hidup kita bahagia, di akhirat kelak kita jadi hamba-hamba yang ditimbang-timbang, disayang-sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sayang terhadap sesamanya, paling kasih terhadap keluarganya, paling khusyuk sholatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya, paling disiplin pribadinya, paling gigih membangun bangsa dan negaranya, tetapi juga paling tegas terhadap lawan-lawannya. Itulah teladan abadi satu-satunya buat orang yang beriman. Rasul yang makamnya hampir tiap tahun kita ziarahi di Masjid Nabawi, sambil menangis meneteskan air mata pelepas dahaga rindu kita, tak terbatas pada beliau. Nabi yang akan memberikan syafaat kepada umat yang bukan cuma sekedar cinta di bibir, tapi benar-benar mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Itulah Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai umat tauhid, 2 bulan yang lalu kita telah berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Satu hari raya yang berdekatan waktunya dengan Idul Adha, namun berlainan sifatnya. Hari raya Idul Fitri lebih bersifat nasional, karena itu dikerjakan antar bangsa. Hari raya Idul Adha lebih bersifat internasional, karena pada hari ini, saat ini, sebahagian saudara kita dari berbagai ufuk penjuru dunia sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah.
Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Saya kira di Indonesia sekarang jam 7.19, untuk waktu Saudi Arabia sekitar jam 2:30. Mungkin saudara-saudara kita keluar dari Muzdalifah, sekarang sedang di Muna. Orang Indonesia menyebut Mina. Yang muda-muda sekarang sedang tawaf ifadah dan sa'i di Bakkah, lembah. Orang Indonesia menyebutnya Makkah. Selesai tahallul akbar, qabla ghurub, sebelum terbenam matahari, sebahagian saudara kita masuk kembali ke Mina. Di sana mereka mengambil nafar awal dan nafar tsani. Selesailah musim haji. Jadi haji itu sebenarnya bapak-bapak cuma 4 hari. Tidak lama. Mari kita lanjutkan. Hari ini hari raya kurban, saudara. Dan catat, hari ini bukan hari raya korban. Semoga dengan datangnya kurban qarib, umat Islam dan bangsa Indonesia ini akan mampu jadi insan-insan kurbani. Bukan jadi bangsa yang selalu jadi korban permainan orang lain semata-mata. Untuk membedakan apa arti kurban, di mana posisi korban, mari saya ajak saudara berkelana ke dalam sejarah tarikh Islam yang amat indah itu. Nabi hijrah ke Madinah. Sudah tentu mendapat kesulitan. Hijrah namanya, saudara. Tiba di Madinah, ada seorang anak muda. Nabi memanggil para sahabat yang 10. Kata Nabi, muhajir hijrah tidak diterima oleh Allah. Para sahabat bertanya, limadha hadhi? Kenapa hijrah muhajir tidak diterima? Padahal saudara, garanti orang hijrah itu surga. Tapi kata Nabi, hijrah muhajir tidak diterima. Umar, sahabat yang keras, saudara, bertanya, "Limadha ya Rasulullah? Kenapa hijrah muhajir tidak diterima?" Nabi sambil senyum berkata, muhajir hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya. Laisa lillahu lirrasuli. Muhajir hijrah terpikat gadis manis bernama Ummu Qais. Kalau Ummu Qais tidak hijrah, pasti muhajir tidak hijrah. Jadi hijrahnya muhajir itu korban, tidak kurban, tidak qarib, tidak mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Saudara lihat, ibadah yang tidak ikhlas berakhir dengan kekecewaan. Ada seorang pejuang mati di medan laga, bersimbah darah. Syahid, saksi kebenaran, harus masuk surga. Tapi kata Nabi, dia tidak diterima darahnya. Sahabat bertanya, "Limadha ya Rasulullah? Kenapa itu orang mati tidak diterima, tidak ke surga di akhirat?" Kata Nabi, dia berperang di medan perang bukan membela Islam. Dia ingin mendapat gelar pahlawan berjasa dan perkasa. Lihat saudara, itu yang saya katakan di awal tadi. Ada seorang pendakwah besar. Dia hafiz, dia hafal Quran. Dia kuasai ratusan ribu hadis. Hidup bersama Nabi menjelang hayat Nabi akhir. Nabi berkata, dia termasuk ulama ahli neraka. Sahabat Nabi Abu Bakar bertanya, Abu Bakar Siddiq, bukan Siddiq, Siddiq. Siddiq yang benar, Shodiq yang benar-benar, Siddiq yang benar-benar. Kata Abu Bakar, kenapa dia ulama itu tidak masuk surga? Kata Nabi, dia dakwah kemana-mana hanya ingin mendapat gelar sebagai orang alim semata-mata. Jadi saudara-saudara, iman yang diterima Allah, ibadah, saudara menyebut ritual barangkali.
Ibadah yang diterima Allah hanya ibadah ikhlas. Siapapun kita, dimanapun kita, apabila kita melakukan kebajikan, riya, ingin mendapat pujian manusia, kita tidak mendapat apa-apa di akhirat yang akan datang. Khutbah ini perlu saya kemukakan, sebab banyak sekarang orang melakukan perbuatan yang sepintas kebajikan. Di balik itu sebenarnya punya kepentingan pribadi. Saudara, jadi dalam arti biasa, kurban adalah menyembelih seekor hewan yang dagingnya dibagikan kepada para mustahik. Tapi kurban secara filosofi ialah mengkurbankan sesuatu yang kita cintai untuk zat yang lebih kita cintai. Ibrahim cinta pada Ismail, tapi Ibrahim lebih cinta pada Allah. Kalau ru'yah mengajarkan sembelih Ismail, Ibrahim lakukan itu. Ru'yah Bapak bukan mimpi. Sekali-kali nanti Bapak ngaji ilmu tasawuf, kalau ru'yah itu terjadinya jam 3 pagi, masih punya wudhu, selesai tahajud. Kalau mimpi itu cuma bunga-bunga tidur saja. Mimpi tidak bisa jadi pegangan. Ru'yah itu teguran dari Allah kepada orang-orang saleh. Itu sebabnya orang suka bertanya kepada orang-orang alim di pesantren, di mana-mana kepada para ulama. Kalau saudara bertanya pada para ulama, jangan begini. Pak Kiai, 20 tahun yang mendatang Indonesia jadi apa? Jangan tanya itu. Mereka tidak ngerti tata negara itu. Kalau tanya sama ulama mukhlasin, begini tanyanya, Pak Kiai, menurut isyarat hati Pak Kiai, 20 tahun Indonesia jadi apa? Dia tahu itu. Jelas itu saudara. Mana ulama, mana orang yang cuma semata-mata faham fikih. Bahwa ilmu usul fikih harus dipelajari, itu ya. Tapi saudara, hakikat hidup beribadah. Ibrahim cinta Ismail tapi lebih cinta pada Allah. Kalau Allah meminta Ismail dikorbankan, itu dilakukan. Ismail cinta pada hidup. Siapa orang yang mau mati? Tapi Ismail lebih cinta pada Allah. Kalau Allah yang memerintah, diminta nyawanya. Kata Ismail kepada Ibrahim, lakukan ayah. Nanti ayah mendapatkan aku sebagai anak yang saleh. Semangat kurban ini yang sekarang tidak ada. Jadi Indonesia ini, bapak-bapak para pejabat yang hadir di sini, kita butuh Ismail baru dan Ibrahim baru. Kalau Indonesia ingin jadi negara besar. Ghulamin halim, anak yang mampu menjalin kemampuan rasio dengan akal budi. Itu yang sekarang kita tidak punya. Bapak kalau punya anak Ismail, kalau punya anak saleh, Bapak boleh hidup miskin. Anak saleh itu harta terbesar dalam hidup. Bapak punya anak saleh, Bapak makan sehari sekali, tidak apa-apa, asal punya anak saleh itu. Coba saya cari bahasa dakwah. Waktu bunga-bunga di atas pusara telah kering kerentang, tanah di atas pusara telah kering disengat mentari, doa paling indah cuma satu, doa anak saleh. Doa yang berbunyi Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak jangan marah, sekali-kali saya ingin bicara agak keras. Andai kata selesai salat Idul Adha, pulang ke rumah Bapak meninggal dunia, Bapak sudah punya anak saleh. Sekarang anak matematik 3, biologi 4, bahasa Inggris 5. Hati orang tua gelisah. Anak tidak sholat, tidak ngaji, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul. Orang tua yang gelisah itu mana itu? Itu yang selalu saya katakan dalam setiap ceramah-ceramah saya. Bapak-bapak kalau milih sekolah, pilih sekolah Islam modern. Kalau bapak,
lenggang dunia pendidikan dewasa ini tidak mendukung anak jadi anak saleh, tidak. Bapak sekolah di sekolah umum, anak bapak siap-siap jadi tukang ojek saja itu. Jadi anak saleh, that is impossible, tidak mungkin. Nah, Ismail, saudara, yang maha mendengar, Allah. Kalau Ismailnya Ibrahim adalah anaknya sendiri, saya ingin bertanya, Ismail bapak siapa? Boleh jadi istri kita Ismail. Boleh jadi anak kita. Boleh jadi Ismail kita jabatan kita. Boleh jadi Ismail kita harta kita. Boleh jadi Ismail kita adik-adik kekasih kita. Boleh jadi Ismail kita adalah rumah kita yang indah. Boleh jadi Ismail kita perusahaan kita. Semua Ismail itu harus kita korbankan kalau dia menjadi penghalang kita menghadap kepada Allah. Baru kita namanya Idul Kurban. Idul Kurban sudah beberapa lama berlalu dari sisi kita. Bapak apa yang dapat dari hikmah Idul Kurban ini? Ini tausiah, ini khutbah, singkap daun nampak buah. Jelas betul apa yang harus kita sasar dengan ibadah kurban kita ini sekarang. Ismail Ibrahim jelas anaknya. Ismail adalah ayahnya. Ismail kita boleh jadi jabatannya. Yang baru selesai kita habis melakukan pemilu dan lain sebagainya. Boleh jadi jabatannya. Ismail kita boleh jadi perusahaan kita. Ismail kita boleh jadi teman kita. Semua Ismail itu harus kita korbankan. Kalau jadi penghalang kita menghadap kepada Allah. Baru namanya kita sholat Idul Adha. Kalau tidak saudara-saudara, kita habis membuang waktu dengan tindakan kita tuh. Karenanya mulai hari ini, mari kita arahkan perahu kehidupan kita kepada Allah dengan cara mengamalkan segala perintahnya, huruf besar, sambil terus menebarkan cinta dan kasih sayang yang sesungguhnya. Saudara-saudara, Rasul mengajarkan itu, Rasul yang agung. Siapa orang yang bisa menolong kita di akhirat selain syafaat Rasulullah? Apakah masyarakat semacam itu akan mendapat teguran Allah? Iya. Ibnu Abbas dalam kitab tafsir Ibnu Abbas, beliau berkata, sebuah masyarakat di mana agama terabaikan, Allah akan menegur dengan 3 teguran. Pertama, teguran dari bawah berupa pertentangan masyarakat, saling hancur menghancurkan, saling rampok merampok, rampas merampas, tidak jelas apa persoalannya. Sekarang sedang terjadi. Yang kedua, hukuman dari kaum elit. Kaum elit tidak peduli pada rakyatnya. Sekarang sedang terjadi. Yang ketiga, para pemimpin. Pemimpin hanya mementingkan dirinya. Sekarang sedang terjadi. Tiga-tiga yang dikonstatir di dalam tafsir Ibnu Abbas, tiga-tiganya sedang terjadi. Seorang peneropong bintang terkenal di Amerika menyebutkan matahari sekarang sedang mulai memudar merah. Kiamat sudah mendekat. Mendekat dalam arti matahari mungkin 1000 tahun. Jadi orang yang tidak percaya datangnya hari kiamat memang salah. Itu dalam Al-Mudaththir surah 74 ayat 42. Salah satu orang yang mendapat laknat orang yang tidak percaya kepada akan datangnya hari kiamat. Saudara, bumi, bulan, bintang, matahari, Mars, Jupiter, Uranus semua hancur. Manusia tidak. Ruh
Itu yang fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Zarrah kalau ngaji di Ummul Qura di Mekah Madinah, kepala semut hitam yang kecil. Kalau di Tanjung Priuk, zarrah diartikan biji sawi. Kalau kamu berbuat baik buruk sebesar biji sawi itu besar, yang kecil itu atom, saudara. Atom bisa dipecah. Kata Pak Habibie, Pak Anwar, saya bisa pecah atom. Ya, ada proton. Proton juga bisa dipecah. Yang tidak bisa dipecah cuma satu, saudara. Niat. Jadi tafsir modern mestinya, kalau kamu punya niat baik, niat kamu berpahala. Kamu punya niat buruk, niat kamu berdosa. Khilaf kalau ada ulama berkata, kalau kamu punya niat baik belum dikerjakan berpahala. Kalau kamu punya niat buruk belum dikerjakan tidak berdosa. Khilaf saya kira itu. Niat baik, niat buruk punya imbas. Saya harus katakan dalam khutbah Idul Adha ini, jangan sampai jamaah masjid kita ada orang yang punya niat tidak baik. Itu kita, saya kira semua kita Sunni, kita dalam prinsip Sunni ada prinsip innamal a'malu binniyat. Hebatnya istilah Sunni itu, saudara.